ibadah di dunia dunia Iya, metaverse. pernah dengar Pak, Betul. katanya ibadah haji di Iya. metaverse Nah, gitu. saya di sini kecil kurus gitu, di situ pengen jadi kekar badannya juga bisa. Itu bisa saling tukar-tukaran baju. Ini saya malah jadi kayak dosen filsafat. Nggak apa-apa Pak. Oke. Selamat datang di podcast UTDI. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast UTDI. Bersama saya, Firmania Dwi Utami. Tentu saja tidak sendirian ya Pak ya. Di depan saya ini sudah ada Bapak Pius Dian Widi Anggoro, SSI MCS. MCS. Oke. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Apa kabar nih Pak hari ini Pak? Sehat. Alhamdulillah. Ini kan udah mulai kuliah ya Pak, udah mulai perkuliahan semester baru. Nah, Betul. kesibukan apa sih Pak yang tiap hari Bapak lakuin? Kalau sekarang kesibukan tentunya kuliah, Iya, karena mulai ngajar. menyiapkan materi. Beberapa materi harus diupdate gitu, karena tentunya ilmu pengetahuan di bidang komputer informatika kan perlu diupdate untuk setiap semester, jadi lebih sibuk mempersiapkan perkuliahan. Selain itu ada beberapa penelitian dengan industri dan pekerjaan di luar. Oke, nah Pak Pius ini kan dosen di program studi informatika ya Pak. Dulu Betul. pas waktu kuliah ngambil apa Pak? Dulu saat kuliah saya S1 dari fisika. Dari fisika malahan. Dari Oke. fisika UGM, Oke. S2-nya dari ilmu komputer UGM juga. Oh, nah jadi bidang keahlian yang Bapak tekuni ini apa Pak? Kalau kompetensi utama saya sebenarnya adalah grafika komputer. Jadi grafika komputer itu lebih ke komputasi spasial atau alias menghitung bentuk-bentuk geometri. Bukan gambar ya, tetapi bentuk-bentuk geometri. Jadi arahnya nanti ke game, kemudian ke membuat elemen-elemen grafik gitu. Oke, nah perbedaan apa aja sih Pak kalau dari segi IT nih waktu Ya. Bapak kuliah dulu sama sekarang? Tentunya setiap masa itu ada hal yang selalu Iya, baru ya, benar. hal yang selalu baru. Jadi kalau saya dulu masih menggunakan tools bahasa pemrograman yang susah, sekarang sudah lumayan dimudahkan. Misalnya game engine gitu, dulu harus kita bikin pakai bahasa C++. Kalau sekarang sudah ada game engine yang kita tinggal fokus di kontennya saja, tinggal fokus di bagaimana memperlakukan objeknya itu atau membuat interaksi di dalamnya. Secara nggak langsung lebih dipermudah ya Pak ya? Betul, bagi developer lebih dipermudah. Oke, nah ngomong-ngomong tentang IT nih Pak, kita kan tahu nih, Teknozen juga tahu kalau Facebook itu tahun kemarin mengubah namanya yang sebelumnya Facebook menjadi Meta ya Pak ya. Betul. Nah, kalau yang saya baca-baca ini di tahun ini 2022 Meta tadi itu mau membangun namanya Metaverse nih Pak. Ya. Nah, kalau sekarang nih 2022 istilah Metaverse ini kan udah nggak asing banget ya sama kita, sering banget diperbincangkan di platform media sosial, di berita-berita televisi pun juga sering banget disinggung ya. Nah, kalau dari Pak Pius sendiri, istilah Metaverse ini sebenarnya apa Pak? Oke, istilah metaverse ini memang digaungkan atau diviralkan oleh Facebook karena Facebook memang mungkin punya rencana tersendiri terkait itu, Iya. sehingga berubah nama dari Facebook, perusahaan besarnya Facebook menjadi Meta. Tetapi terkait istilah metaverse itu sudah ada tahun 92, itu dari novel science fiction gitu. Hanya sekarang diviralkan ulang gitu. Jadi kalau apa istilahnya metaverse itu ya sebenarnya kalau dari kalimatnya, istilah dari kalimatnya itu meta dan universe. Meta itu melampaui, beyond atau di luar batas gitu ya. Jadi metaverse itu lebih ke kalau dari istilah harafiahnya dunia yang melampaui dunia yang kita sekarang. Gitu. Berarti apa ya Pak? Dunia paralel gitu ya Pak? Ada dunia lain Betul. selain dunia kita. Betul. Kalau itu dari kalimat atau dari apa istilah dari apa istilah langsungnya ya, terjemahan Iya. langsungnya. Tetapi kalau dari sisi teknis itu kita ke dunia virtual, kemudian penggunanya yang di berbagai tempat melalui avatar. Avatar itu kayak representasi kita, diri Iya. kita. Karena dunianya virtual, digital, itu bergabung di suatu tempat, berkolaborasi bersama. Oke, nah cara kerjanya sendiri itu bagaimana Pak? Cara kerjanya sebenarnya mirip seperti game multiplayer. Jadi sangat mirip dengan game multiplayer, hanya karena itu tadi beberapa perusahaan besar
memviralkan, jadi kita sekarang baru trennya metaverse, walaupun Oke. beberapa waktu sebelumnya sudah ada gitu. Oke, berarti untuk metaverse dari Facebook sendiri sekarang ini sudah ada atau belum, Pak? Kalau metaverse dari Facebook itu ide sebenarnya dari Mark Zuckerberg itu memunculkan ide, dia menyampaikan pesan, memunculkan ide karena dunia metaverse ini sebenarnya banyak ya. Ada Roblox, kemudian ada Fortnite, yang suka ngegame itu pasti tahu, gamers ya. Kemudian kalau di lingkungan pendidikan juga ada Virbela, kemudian ada juga Mozilla Hub gitu. Nah, perbedaan dunia metaverse sama dunia nyata, dunia ini kita. Dunia nyata ya. Pertanyaan bagus sekali. Dunia metaverse tentunya kita digital, kita bisa menjadi apapun di sana. Oke. Misalnya saya cowok nih, di dunia metaverse bisa jadi perempuan, bisa jadi cewek iya, juga. iya. Bisa diatur ya, Pak, berarti bisa ya? diatur atau sesuai kemampuan, sesuai keinginan saya. Saya di sini kecil kurus gitu, di situ pengen jadi kekar badannya juga bisa. Gitu kan. Berarti secara nggak langsung ya, kita tuh bisa ngelakuin semua apa aja ya, Pak, di sana ya, Pak? Betul. Nah, untuk isinya sendiri gimana, Pak? Apakah nantinya akan diatur oleh pembuatnya atau gimana? Oke, karena dunia metaverse itu sekarang mulai viral ya. Viral itu karena ada beberapa teknologi yang sangat mendukung dibandingkan beberapa waktu atau beberapa tahun yang lalu. Teknologi-teknologi yang sangat mendukung metaverse itu antara lain ada AR, VR, augmented reality dan virtual reality. Kemudian adanya teknologi AI, artificial intelligence, itu juga sangat mendukung. Kemudian ada teknologi Web 3.0, itu juga di mana nanti para pengguna, kalau sekarang kan Web 2.0 itu semua pemilikan ada di suatu entitas atau suatu company. Misalnya kita YouTube gitu ya, video kita kan kita upload, tetapi jadi seperti dikuasai oleh YouTube. Misalnya suatu ketika YouTube menutup ini nggak boleh atau di-ban, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Di Web 3.0 itu semua entitas digital itu milik dari user, konten itu milik dari user. Itu yang mendukung. Kemudian juga teknologi blockchain. Jadi blockchain. Okay. Beberapa teknologi itu yang menjadi metaverse itu semakin cepat untuk diimplementasikan. Walaupun saat ini term atau istilah ilmiahnya belum ada yang baku. Gitu. Oke, nah kalau kita berimajinasi nih, Pak, kalau besok nih udah beneran ada metaverse, berarti kan otomatis kita orang-orang lari ke sana nih, Pak. Nah, tentunya kan kita di sana bisa buat rumah dan lain sebagainya ya, Pak. Betul. Nah, itu tuan tanahnya itu gimana, Pak? Atau kita membeli dari siapa? Nah, itu gimana? Ya, ini termasuk yang juga beberapa mungkin termasuk hal baru ya, hal baru. Tetapi kebetulan saya mulai masuk ke salah satu nama yang menjual aset digital dalam bentuk seperti tanah gitu ya. Kita tanya kok jual tanah di metaverse, gimana caranya, metodenya? Nah, memang beberapa awam itu masih belum bisa mengimajinasikan. Ya. Saya pun masuk di Decentraland namanya, ada beberapa metaverse, itu kan karena saking banyaknya metaverse itu tadi ya, metaverse yang jual beli tanah atau istilahnya petak-petak tanah itu ada Decentraland, ada Earth2.io, kemudian ada juga Sandbox. Kebetulan tahun 2017 saya sudah masuk di Decentraland, beli tanah di situ. Pak Pius? Iya, beli tanah di situ, tetapi konsepnya kayak gini. Kalau tanah kan ada bidang tanahnya, kemudian kita punya sertifikatnya, ya kan? Di metaverse, di Decentraland itu juga konsepnya sama. Kita punya tanah digital, bentuknya digital, aset digital, kepemilikannya menggunakan konsepnya blockchain. Jadi blockchain itu kalau teknologi secara umumnya kayak penyimpanan data, teknologi penyimpanan data yang tersebar, ya, sehingga tidak dikuasai oleh suatu perusahaan atau entitas tertentu. Itu yang menyebabkan kita bisa memiliki tanah di sana, bisa menjual, dan bahkan beberapa saat ini beberapa artis itu beli tanah di Decentraland, tanah-tanah di sekelilingnya jadi harganya mahal. Gitu. Yang itu mungkin agak susah, ya seperti sebenarnya kayak dunia nyatanya ini belum bisa menggambarkan karena
kita mungkin belum masuk ke sana. Berarti semakin lama harga tanah tadi itu semakin naik ya Pak ya pastinya. Betul. Sama seperti kalau tanah di dunia nyata ya, kan kalau tanah di dunia nyata penduduknya semakin banyak, harganya kan pasti rebutan naik, iya, ya kan. Benar. Sama juga nanti kemungkinan ini di dunia virtual itu tadi, di dunia metaverse itu juga sama. Tanah itu yang tadinya murah itu sekarang kalau dilihat di Earth 2 itu juga semakin mahal, ada beberapa dijual kayak gitu. Kira-kira dari Pak Pius sendiri udah pernah lihat belum Pak harga tanahnya? Kalau harga tanahnya Pernah baca atau pernah? Ya, ini termasuk unik ya, karena di dunia metaverse, kalau di dunia nyata kita punya mata uang. Iya. Ya, punya mata uang, misalnya di Indonesia ada rupiah, ya kan, kita pergi ke suatu negara ada mata uang tersendiri. Kalau di dunia metaverse, setiap dunia itu punya sistem mata uang sendiri. Oh, juga punya mata uang sendiri. Oke. Karena juga didukung tadi teknologi Bitcoin, Iya. ya. Kemudian ada cryptocurrency, itu Bitcoin salah satu produk dari cryptocurrency, ya. Sehingga dari teknologi itu muncul suatu lokasi atau suatu tanah tadi misalnya Decentraland itu menggunakan mata uang mana namanya. Apa, namanya Pak? Mana. Mana? MANNA. Oke. Gitu. Itu sistemnya menggunakan aturan mana. Jadi misalnya berapa, misalnya 1 titik berapa kayak gitu. Oke, nanti itu mata uangnya bisa dikonversikan ke rupiah, Pak? Kalau dikonversi ada beberapa yang kita tidak bisa menguangkan langsung, tetapi Iya. ada proses jual beli yang itu digunakan sampai saat ini. Oke. Beberapa platform itu mendukung, di Indonesia pun mendukung, ada Indodax, ada Pintu, ini mungkin sponsor nanti ya. Terus di situ modelnya jual beli cryptocurrency tadi. Oke, Pak Pius sudah pernah dengar belum? Ini tuh udah kayak nggak asing lagi, namanya NFT, Pak. NFT. Nah, itu ada hubungannya nggak, Pak, kalau besok ada metaverse beneran gitu? Ya, karena di metaverse yang semakin viral tadi didukung oleh teknologi salah satunya blockchain tadi. Di dalam blockchain itu ada produk tadi cryptocurrency ya, untuk mata uang. Oke. Terus kepemilikannya ada sertifikatnya yang sering kita kenal dengan nama NFT. Oh, jadi NFT sama kripto itu tadi di satu. Jadi satu teknologi yang mendukung metaverse. Oke. Nah, kalau orang-orang nih Pak besok udah masuk ke metaverse nih Pak ceritanya. Kan di sana nantinya ada perusahaan-perusahaan besar yang berdiri. Nah, bukan kemungkinan besar nih Pak pastikan akan membuka lapangan pekerjaan. Betul. Jadi orang-orang akan berlomba-lomba bekerja di metaverse nih ceritanya. Nah, dampak untuk kehidupan dunia nyatanya gimana Pak? Ya, sama seperti yang sekarang ya, ada konten kreator ya. YouTube itu ada beberapa berlomba-lomba mengisi supaya view-nya meningkat, naik sehingga mendapatkan imbalan dari situ. Hampir sama juga dengan metaverse. Di metaverse kita bisa jualan produk. Beberapa perusahaan besar yang sudah jualan produk di dalam metaverse itu ada Adidas, ada Nike. Udah masuk Pak? Sudah masuk. Wah. Itu yang kemudian konsep dimunculkan oleh Mark Zuckerberg itu, bahwa karena banyaknya dunia metaverse, suatu aset digital, misalnya saya punya baju digital di metaverse A, ketika harus berpindah metaverse B tidak bisa dipakai, sehingga konsep yang digunakan bagaimana caranya antar platform metaverse itu bisa saling tukar-tukaran baju atau tukar-tukaran aset digital atau apapun di situ, atau avatar simpelnya kayak gitu ya. Jadi misalnya saya punya avatar di Mozilla Hub gitu, sudah mendandanin avatar saya gitu kan, jadi keren gitu kan, ada kayak baju perang gitu, itu avatar saya. Ketika saya harus berpindah ke Horizon World misalnya, itu miliknya Meta, miliknya Facebook, itu saya tidak bisa menggunakan baju itu, avatar saya itu harus bikin lagi dari awal. Oke. Nah Pak, cara kita masuk ke metaverse itu gimana Pak? Kalau saya itu dulu pernah nonton series nih Pak, semacam game ya, kayak dunia paralel game itu. Nah itu pakai lensa apa namanya Pak? Ya, kacamata VR. Oh gitu VR, ya, oke. Ya. Nah itu kalau metaverse apa seperti itu atau ada yang lain? Betul, bisa juga seperti itu karena teknologi VR atau AR. Jadi VR itu metaverse itu tidak selalu harus VR. Bisa juga
AR. Jadi pakai kacamata AR. Oke. Kita menggabungkan misalnya seperti ini, dunia nyata ya. Mm-mm. Kita bisa juga menggabungkan dengan dunia virtualnya. Kita pakai kacamata supaya orang atau pengguna dari tempat lain kita bawa ke sini ngobrol bareng. Bisa, Pak? Bisa. Wah. Nanti kapan-kapan kita coba ya gitu. Jadi nanti dari dunia lain itu juga menggunakan suatu alat untuk mengcapture pose-nya dia, mengcapture keseluruhan badan sehingga kita letakkan di sini seolah-olah kayak hologram, teknologi hologram. Iya. Itu ada beberapa yang sudah mendemokan itu juga. Nah, kalau misalnya nih kita mau jalan nih di dunia metaverse nih, itu Ya. apa harus kita harus jalan di sini, atau mungkin cuma kita mikir, ayo aku mau jalan terus bisa jalan, atau gimana, Pak? Ya, interaksi itu yang menjadi tantangan dari sekarang Oh, ya. gitu. Salah satu penelitian saya dengan industri itu juga salah satunya adalah interaksinya. Mm-mm. Jadi bagaimana caranya ini menjadi tantangan, gimana tantangannya di dunia metaverse Iya. itu orang seolah-olah beneran jalan, interaksinya alamiah, natural gitu ya. Jadi kalau jalan yang ngerasa jalan beneran, nggak hanya diem pakai joystick itu jalan, Iya. itu kan kurang asik ya kan. Bagaimana kalau kita pakai kacamata VR, jalan beneran, tapi di dunia nyata itu nggak Nyatanya? nabrak-nabrak. Oh, gitu. Iya. Tetapi di dunia virtualnya, di dunia metaverse-nya kita jalan berinteraksi dengan orang. Oke. Seperti itu. Itu yang menjadi tantangan yang memang proses mungkin ya belum sepenuhnya diimplementasikan. Kok saya jadi takut sih, Pak, malahan. Oke, lanjut, Pak. Ya. Untuk peluang metaverse di Indonesia gimana? Apakah ada perusahaan yang udah mulai ikut membangun metaverse tadi? Sip. Ini yang salah satunya sempat dicanangkan oleh Presiden RI itu Bapak Jokowi. Kita sebagian besar itu hanya jadi pengguna. Oh, Ya, pengguna. kita banyak yang jadi pengguna. Apapun platformnya ya sekarang, kayak YouTube, kayak apa yang sekarang baru tren itu TikTok. Itu kan tren di YouTube banyak kan dari Iya. Indonesia, Iya. ya kan? Kita banyak yang menjadi pengguna. Jangan sampai nanti ketika metaverse sudah masuk, ya kan? Sudah masuk walaupun mungkin saat ini mungkin setahun 2 tahun gitu masih ini ngapain sih barang makanan apa gitu kan. Tetapi perusahaan besar sudah mulai merambah metaverse, artinya peluang ke depan kan berarti oke itu ya. Iya. Perusahaan-perusahaan besar ngambil jatah di metaverse, artinya itu bukan hal yang diremehkan ya. Sehingga di Indonesia pun kita harus waspada. Jadi Pak Jokowi bilang kita harus waspada dengan hal yang baru ini. Walaupun mungkin implementasinya di Indonesia mungkin bisa 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Salah satunya beberapa perusahaan yang sudah masuk di metaverse, bahkan itu ada We Indonesia Rock, Wir Group itu dari Pak Michael, itu ada juga Sinta VR, dan sebenarnya ada banyak lagi yang akan mendukung nanti bergabung. Ada Assembler Edu, ada Octagon, itu rata-rata perusahaan Indonesia yang di Indonesia tidak banyak diketahui tetapi banyak diketahui di luar. Makan. Iya. Oke, Pak. Terakhir nih, Pak, sebelum Iya. kita masuk ke pertanyaan dari Teknozen. Oke. Menurut Pak Pius, metaverse ini peluang atau ancaman? Metaverse itu salah satu teknologi ya. Iya. Teknologi itu sifat utamanya netral, dia tidak memihak apapun, tinggal kita mau menggunakan motivasi kita menggunakan teknologi itu seperti apa. Gitu ya. Jadi kalau bagi Indonesia itu bisa jadi peluang karena sumber daya manusia di Indonesia sangat banyak. Kita punya anak muda yang sangat banyak. Iya, Ya, benar. kita punya mahasiswa apalagi di jurusan informatika ya kan, atau di bidang TIK itu sangat banyak, sehingga itu harusnya menjadi peluang. Peluang untuk apa? Bisa jadi hanya membuat konten digitalnya, bikin kayak tadi Adidas bikin sepatu Iya. 3D-nya ya Iya. kan, atau kita bikin rumah 3D-nya, kita membuat avatar yang keren-keren, itu harusnya bisa jadi peluang. Gitu. Bahkan ada beberapa yang baru pro kontra itu ibadah di dunia Iya, metaverse. pernah dengar, Pak, katanya ibadah haji di Iya. metaverse. Nah, gitu. itu memang wajar karena baru awal ya kan. Iya. Beberapa masih pro kontra, dan itu mungkin kedepannya juga akan seperti itu. Itu juga sama, jadi itu peluangnya seperti itu. Nantikan aja di KTT G20 itu kita akan membuat ini mungkin kayak sedikit clue gitu ya, ada demo metaverse untuk IKN, ibu kota negara yang baru. Oke. Jadi konsepnya di situ nanti ada AR, ada VR. Kita tunggu aja nanti, itu hanya apa ya istilahnya
spoiler gitu ya. Nah, Oke. jadi ini sebenarnya jadi peluang juga jadi ancaman. Ancamannya apa? Kalau kita tidak waspada dengan topik baru ini, teknologi baru ini. Ya, karena teknologi di dalamnya sangat banyak. Iya, benar. Kalau kita tidak waspada, kita hanya jadi pengguna dan itu sangat disayangkan. Oke. Indonesia penduduknya sangat banyak, Iya, anak mudanya banyak. banyak. Harusnya kita bisa ambil porsi di situ, kita bisa bahkan mempercepat implementasi salah satu istilah metaverse itu di Indonesia. Oke, nah, oke baik itu dari Pak Pius. Ini ada satu nih Pak pertanyaan dari Teknozen nih. Oke. Apa aja sih Pak yang skill yang harus dipersiapkan untuk masuk ke dunia metaverse? Ya. Sebenarnya bersama dengan skill-skill yang lain ya, skill set yang lain. Dunia metaverse itu adalah apa istilahnya? Jadi dia ekonomi digital. Iya. Ya, ketika masuk di ekonomi digital berarti skill-skill terkait digital itu harus dikuasai. Ya. Tidak harus mengambil yang misalnya programmingnya, tetapi bisa didesainnya. Kalau menguasai programming akan lebih bagus lagi, atau tentang mindset, jadi cara berpikir untuk logik berpikirnya, cara berpikir untuk menyelesaikan suatu kasus itu tentunya yang malah harus dikuasai. Ya, jadi kita bisa ambil apapun, teknologinya sangat banyak yang mendukung, tidak hanya satu teknologi. Misalnya menguasai di bidang IoT, elektronik itu juga kuasai aja, dalam nanti ketika berpindah juga Dipakai ya Pak, tetap. akan digunakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Pius sudah mau mengobrol di podcast UTDI. Ada pesan dan saran nggak Pak buat Teknozen semua untuk mempersiapkan diri nih kalau misalnya beneran ada metaverse yang tadi itu? Ya, apa ya? Gini aja. Masa depan kita nggak tahu ya. Kita Iya, nggak tahu masa depan. Jadi masa depan itu mau tidak mau kita pertaruhkan saat ini. Ya, kita nggak ke depan metaverse itu akan seperti apa. Kita memang harus mempertaruhkan masa depan dengan pilihan yang kita ambil sekarang. Oke. Banyak pilihan kita ngambil dan harus siap juga dengan risikonya. Jadi jangan khawatir kalau ternyata pilihan yang kita ambil ternyata risikonya gagal. Kita manusia ya, nah, jadi karena kita manusia, kalau gagal ya sudah, bangkit lagi, cari lagi, yang mungkin kita akan menemukan pilihan itu saat kita usia tertentu atau di awal. Jangan takut gagal ya Pak. Jangan ya? takut gagal, usaha terus. Ini saya malah jadi kayak dosen filsafat. Nggak apa-apa Pak. Oke, itu ya Teknozen, jangan takut gagal. Oke, baik, terima kasih Pak Pius sudah Terima hadir kasih. menemani nih Teknozen. Kapan-kapan kita ngobrol tentang teori-teori materi yang lain ya Pak ya. Siap. Baik, Teknozen, terima kasih sudah menemani dan mengikuti podcast UTDI kali ini. Saya Firmania Dwi Utami dan Pak Pius pamit. Sampai jumpa di podcast UTDI selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.